Desa tempat Maya tinggal tampak tenang. Sawah terbentang luas, pepohonan hijau bergoyang pelan ditiup angin sore, dan ayam berkokok bersahut-sahutan. Di mata tetangganya, Maya hanyalah seorang wanita muda berusia 28 tahun yang sederhana. Ia bekerja di butik kecil milik kerabatnya, dikenal supel, ramah, dan aktif mengikuti kegiatan pengajian di musola dekat rumah. Senyumnya lembut, tutur katanya halus, membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Namun, di balik kesan luar biasa itu, ada rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sejak berusia 17 tahun, Maya telah menjadi incaran sosok gaib dari bangsa jin ifrit. Awalnya ia tak paham. Pada masa remajanya, ia sering bermimpi aneh. Dirinya berada di sebuah taman gelap dengan seorang pria tampan berkulit hitam legam namun bermata merah menyala. Pria itu selalu memanggil namanya dengan suara berat menggema. Maya, kau milikku. Awalnya Maya mengira itu sekadar bunga tidur. Tapi semakin hari, mimpi itu menjadi rutinitas. Dan yang lebih menyeramkan, ia mulai merasakan kehadiran gaib bahkan ketika terjaga. Bayangan hitam kerap muncul di sudut kamar, bisikan halus menyusup ke telinganya saat ia hendak tidur, bahkan bulu kuduknya sering berdiri ketika sendirian. Tak ada yang tahu penderitaan batinnya. Bagi orang lain, Maya terlihat normal, tapi di dalam hatinya ia merasa seperti terkurung dalam penjara gaib. Maya baru menyadari bahwa dirinya dimiliki oleh sesuatu ketika ia mulai berhubungan dengan lawan jenis. Di usia 20 tahun, Maya pernah dekat dengan seorang pemuda bernama Andi, teman kuliahnya yang humoris dan penuh perhatian. Hubungan mereka berjalan baik, hingga Andi berani melamar Maya secara serius. Namun anehnya, setelah hari lamaran ditentukan, Andi tiba-tiba jatuh sakit parah. Dokter menyatakan organ dalamnya sehat, hasil laboratorium normal, tapi tubuhnya melemah seakan disedot energi. Tak lama setelah itu, Andi meninggal dunia. Keluarga Andi heran, sebagian menuding Maya membawa sial. Sejak saat itu, Maya trauma menjalin hubungan. Namun kejadian itu terus berulang. Saat ia dekat dengan lelaki lain, lelaki itu mendadak mengalami kecelakaan. Ada yang usahanya bangkrut total tanpa alasan logis. Bahkan ada seorang pria yang tiba-tiba berubah gila setelah berani mengutarakan niat menikahi Maya. Masyarakat mulai bergosip. Ada yang bilang Maya memakai susuk agar dicintai banyak lelaki, ada pula yang menuduhnya belajar ilmu pelet. Tuduhan itu membuat Maya semakin tertekan. Ia bukanlah wanita seperti itu. Ia justru merasa hidupnya hancur karena selalu kehilangan orang yang ia sayangi. Malam hari, penderitaan Maya semakin nyata. Ia sering mengalami ketindihan, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, sementara ia mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Kadang, ia merasa ada yang membelai rambutnya di saat ia tertidur. Bahkan pernah, ia bangun dengan bekas lebam di lengan, padahal ia tidur sendirian. Maya semakin yakin bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Ada sosok gaib yang cemburu setiap kali ia bersama lelaki lain. Suatu malam, ketika ia baru saja selesai sholat Isya, lampu kamarnya berkedip-kedip lalu padam. Dalam gelap, ia melihat siluet hitam besar dengan mata menyala merah menatapnya. Suara berat itu muncul lagi, sama persis seperti dalam mimpinya. Aku sudah bilang, kau milikku. Siapapun yang mendekatimu, akan binasa. Maya jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar, mulutnya bergetar membaca ayat kursi sebisanya. Namun semakin ia membaca, semakin kuat bisikan itu masuk ke telinganya, membuat dadanya sesak. Air matanya jatuh, hatinya berteriak memohon pertolongan Allah. Malam itu Maya sadar, hidupnya tidak lagi normal. Ia benar-benar terikat dengan sosok jin ifrit yang menganggapnya sebagai milik pribadi. Hari-hari Maya terasa semakin berat. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, tatapan aneh dari tetangga selalu mengikutinya. Ada yang berbisik lirih sambil melirik curiga. Ada yang menutup mulut dengan kain selendang lalu menudingnya diam-diam. Bahkan seorang ibu pernah terang-terangan berkata, "Jangan terlalu dekat sama Maya, anakmu nanti bisa kena sial." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia bukan pelaku pesugihan, bukan pengguna susuk, bukan pula perempuan penggoda. Ia hanya seorang wanita biasa yang mendambakan cinta, keluarga, dan kehidupan yang tenang. Namun entah mengapa, dunia seakan menjauh darinya. Malam adalah saat paling mengerikan bagi Maya. Ketika semua orang terlelap, ia sering terbangun dengan tubuh kaku tak bisa bergerak. Di kegelapan,
Ia mendengar suara napas berat seperti ada makhluk besar yang duduk di dadanya. Kadang, ia merasakan tangan dingin mengelus wajahnya. Pernah pula ia mendengar bisikan mesra di telinganya. Jangan takut, aku akan selalu menjagamu. Air mata Maya selalu mengalir setiap kali itu terjadi. Ia merasa jijik, takut, sekaligus terjebak. Apa salahnya hingga harus menjadi milik makhluk gaib? Yang lebih menakutkan, gangguan itu tidak hanya datang di malam hari. Siang bolong pun Maya sering dikejutkan oleh hal-hal aneh. Piring tiba-tiba pecah sendiri di meja makan. Suara ketukan keras dari pintu kamar padahal rumah kosong. Bayangan hitam berkelebat cepat di kaca jendela. Maya mulai mengalami tekanan batin yang serius. Ia sering menangis sendirian, merasa hidupnya hampa. Ketika melihat teman-temannya sudah menikah, menggendong bayi, atau berjalan mesra dengan suami mereka, hatinya perih. Seolah Allah menutup pintu jodoh untuknya. Malam Jumat menjadi puncak penderitaannya. Saat itu ia bermimpi lagi, kali ini sangat jelas. Ia berada di sebuah ruangan gelap dengan lilin merah menyala. Sosok lelaki tinggi besar berkulit hitam legam berdiri di hadapannya, matanya memancarkan api. Dengan suara berat, ia berkata, "Maya, aku sudah memilihmu sejak dulu. Kau tidak akan bisa bersama lelaki lain. Kau hanya untukku." Maya berteriak ketakutan, namun mulutnya seperti terkunci. Sosok itu mendekat, menyentuh tangannya, dan Maya merasakan panas membakar kulitnya. Ia terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin bercucuran, dan di lengannya benar-benar ada bekas merah seperti terbakar. Itulah malam yang membuat Maya akhirnya menyerah. Ia sadar, ini bukan hanya mimpi, melainkan ikatan gaib yang nyata. Dalam keputusasaan, Maya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia teringat seorang guru ngaji di kampung bernama Ustadz Karim, sosok yang dikenal bijak, sabar, dan sering membantu warga yang mengalami gangguan mistik. Dengan langkah gemetar, Maya mendatangi rumah Ustadz Karim setelah sholat maghrib. Dengan suara lirih penuh tangis, ia berkata, "Ustadz, tolong saya. Saya sudah lama diganggu sesuatu, saya tidak kuat lagi. Saya ingin bebas." Ustadz Karim memandangnya penuh iba, lalu menjawab tenang. "Maya, ketahuilah, jin hanya bisa berkuasa jika iman kita lemah. Jangan takut. Allah jauh lebih kuat. Kau akan bebas, tapi kau harus berpegang padanya sepenuh hati." Kata-kata itu membuat dada Maya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa masih ada harapan. Sejak malam itu, Maya mulai menjalani hari-harinya dengan cara berbeda. Nasihat Ustadz Karim terus terngiang dalam kepalanya. Jangan takut. Allah jauh lebih kuat. Kata-kata itu menjadi penguat setiap kali rasa cemas menyerang. Ustadz Karim membekali Maya dengan amalan-amalan Islami untuk menjaga dirinya dari gangguan gaib. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Membaca surat Al-Baqarah secara bertahap di rumahnya, karena Rasulullah pernah bersabda rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan dimasuki jin. Membaca zikir pagi dan petang agar selalu berada dalam lindungan Allah. Tidur dalam keadaan berwudu, membaca doa tidur, Al-Fatihah, 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, lalu mengusapkan kedua telapak tangan ke seluruh tubuh. Hari-hari pertama, Maya merasa sedikit lebih tenang. Rumahnya yang biasanya terasa pengap mulai terasa lapang. Ia bisa tidur lebih nyenyak meski kadang masih terbangun karena suara-suara aneh. Namun, ternyata langkah Maya untuk mendekatkan diri kepada Allah justru membangkitkan amarah jin ifrit yang selama ini mengikatnya. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin hebat. Ketika Maya membaca Al-Baqarah, lampu kamarnya tiba-tiba padam, lalu ia mendengar suara geraman keras dari sudut ruangan. Saat ia mengucapkan zikir sebelum tidur, tubuhnya mendadak diguncang hebat seperti ada yang mencoba mencabut napasnya. Bahkan suatu kali, ia mendengar suara lelaki berat berbisik penuh amarah. "Berhenti, Maya. Kau milikku. Kau tidak bisa lari dariku." Tubuh Maya gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk terus membaca ayat kursi dengan suara lantang. Air matanya menetes deras. Di dalam hati ia hanya berkata, "Ya Allah, lindungi aku. Aku hanya berlindung kepada MU." Siang hari pun gangguan itu tak berhenti. Saat bekerja di butik, gantungan baju tiba-tiba berjatuhan serempak, membuat pelanggan ketakutan. Saat pulang, ia melihat bayangan hitam besar berjalan di belakangnya lewat kaca toko.
Puncaknya, pada malam Jumat, Maya tengah sholat tahajud dengan penuh khusyuk. Tiba-tiba, ruangan terasa panas, lantai bergetar halus, dan dari pojok kamar muncul sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala. Suara berat itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas. Aku sudah katakan, Maya, jangan melawanku. Kau akan menyesal. Aku akan hancurkan siapapun yang mendekatimu. Seketika Maya merasa sesak, tubuhnya seperti dicekik. Ia berusaha menyelesaikan syalatnya, meski napasnya hampir terputus. Dengan suara lirih ia membaca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan perlahan, sosok itu menghilang, menyisakan bau anyir darah di kamar. Maya jatuh sujud, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, pertarungannya belum selesai. Jalan ikhtiar ini bukan membuat segalanya mudah, tapi justru membuka perang spiritual antara dirinya yang berpegang pada Allah dan jin ifrit yang tak rela kehilangan dirinya. Namun ada satu hal yang kini berbeda, Maya tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, selama ia bersandar pada Allah, ada kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan makhluk gaib manapun. Beberapa minggu setelah Maya rutin menjalankan amalan-amalan yang diajarkan Ustadz Karim, kehidupannya mulai sedikit tenang. Meski gangguan masih ada, ia sudah lebih berani melawannya dengan zikir dan doa. Hatinya yang dulu penuh ketakutan, kini perlahan terisi keyakinan bahwa Allah adalah pelindung terbaik. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Takdir mempertemukannya dengan seorang pria bernama Rizal, tetangga baru yang pindah dari kota. Rizal berusia 32 tahun, seorang pedagang bahan bangunan yang dikenal ramah dan rajin sholat berjamaah di musola. Sikapnya yang santun dan penuh tanggung jawab membuat Maya mulai merasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya berani membuka hati. Ia sering berbincang dengan Rizal setelah pengajian, saling bertukar kabar, hingga akhirnya Rizal menyatakan niat baiknya. Maya, aku tahu banyak orang yang salah paham tentangmu. Tapi aku percaya kau bukan seperti yang mereka bilang. Jika kau berkenan, izinkan aku melamarmu. Maya terdiam, air matanya menetes. Hatinya bergetar karena bahagia sekaligus takut. Bahagia karena ada lelaki yang benar-benar tulus. Takut, karena ia tahu jin ifrit yang mengikatnya tak akan tinggal diam. Dan benar saja. Sejak Rizal berani menyatakan keseriusan, gangguan mistik semakin menjadi-jadi. Suatu malam, motor Rizal tiba-tiba terbakar sendiri di garasi, padahal mesin mati. Api padam secara misterius tanpa meninggalkan bekas bensin. Usahanya di toko online tiba-tiba diretas. Semua data hilang, padahal Rizal tidak pernah lalai soal keamanan akun. Bahkan yang paling mengerikan, ketika ia sedang berkendara pulang dari musola, sebuah truk besar nyaris menabraknya. Padahal ia sudah menepi di pinggir jalan. Entah bagaimana, truk itu tiba-tiba oleng ke arah dirinya, lalu berbelok mendadak seperti ada sesuatu yang mengendalikan. Rizal menceritakan semuanya kepada Maya dengan wajah pucat. Namun bukannya mundur, ia justru berkata dengan mantap. Maya, kalau jin itu ingin memisahkan kita, justru aku makin yakin kalau kau harus dilindungi. Aku tidak akan mundur. Aku percaya doa lebih kuat dari jin. Maya menangis sejadi-jadinya. Rasa takut dan haru bercampur. Ia sadar bahwa pertempuran ini semakin nyata. Maya pun ikut merasakan amarah ifrit. Malam-malamnya semakin mencekam. Suara ketukan keras di pintu kamar terus berulang hingga dini hari, tapi ketika dibuka tak ada siapapun. Semua lampu rumah padam serentak, meninggalkan kegelapan pekat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sering mencium bau anyir darah memenuhi kamar, seakan ada sesuatu yang mati di dalamnya. Dan puncaknya terjadi pada malam Jumat. Maya baru selesai sholat Isya ketika tiba-tiba seluruh jendela rumahnya bergetar keras, seperti diterpa badai. Tirai tersibak, dan dari cermin di kamarnya ia melihat sosok hitam raksasa berdiri di belakangnya, mata merah menyala penuh amarah. Suara berat itu menggema di seluruh ruangan. Aku sudah bilang, Maya, kau milikku. Kalau kau berani menikah dengan manusia itu, aku akan menghancurkannya. Aku akan membuatmu menyesal. Tubuh Maya gemetar hebat, ia berlari mengambil mushaf Al-Quran, membuka halaman yang teringat olehnya, lalu membaca ayat kursi dengan suara terisak. Bayangan hitam itu meraung keras, hingga kaca jendela pecah berhamburan. Maya jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Namun di dalam hatinya ia bertekad. Ia tidak boleh kalah.
Ia tidak boleh menyerah. Jika selama ini ia hanya menjadi korban, kini ia harus melawan dengan iman. Pertarungan semakin nyata. Jin Ifrit kini benar-benar murka, dan Maya sadar, hidupnya dan juga nyawa Rizal terancam jika ia tidak segera mencari jalan penyelesaian yang lebih kuat. Gangguan yang semakin brutal membuat Maya tak sanggup lagi menanggung sendiri. Malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk, siang harinya dipenuhi bisikan ketakutan. Bahkan Rizal, lelaki yang kini ia cintai, sudah berulang kali menjadi sasaran amarah Jin Ifrit. Akhirnya, dengan tekad bulat, Maya kembali mendatangi Ustadz Karim. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Dengan suara lirih penuh tangis, ia berkata, "Ustadz, saya sudah tidak kuat. Tolong bebaskan saya dari makhluk itu. Kalau tidak, saya takut akan ada korban lagi." Ustadz Karim mengangguk pelan. Tatapannya tegas, namun penuh iba. "Maya, jangan takut. Ingat, jin hanyalah makhluk Allah, sama seperti kita. Ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Kalamullah. Malam ini kita akan lakukan ruqyah. Kau harus kuat. Kau harus yakin Allah bersamamu." Malam itu, Maya duduk di ruang tengah rumah Ustadz Karim. Di sekelilingnya sudah disiapkan air putih dalam kendi besar, beberapa lembar daun bidara, serta mushaf Al-Quran yang terbuka. Suasana rumah hening, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Ustadz Karim memulai dengan bacaan istighfar, lalu membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan potongan ayat dari surah Al-Baqarah. Awalnya Maya tenang. Namun setelah beberapa ayat dibacakan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Tangannya mengepal, wajahnya berubah tegang, dan dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. "Berhenti. Jangan ganggu aku. Maya milikku. Aku sudah menjaganya sejak lama." Suara itu dalam, bergema, penuh kemarahan. Mata Maya melotot merah, urat di lehernya menegang. Ustadz Karim tidak berhenti. Dengan suara lantang, ia melanjutkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas berulang-ulang. Setiap ayat yang keluar dari mulut Ustadz Karim seperti membakar sosok Ifrit di dalam tubuh Maya. Tubuh Maya berteriak, berguling, lalu mendesis keras. Bau anyir darah tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat beberapa orang yang menyaksikan hampir muntah. "Aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, dia akan jadi milik orang lain. Aku tidak rela." Maya berteriak sambil memukul-mukul lantai. Suaranya bercampur dengan suara berat Ifrit. Suasana rumah mencekam, seakan dinding bergetar mengikuti raungan itu. Namun Ustadz Karim tetap tegar. Ia membaca dengan lebih keras. "Fa'idza akaratal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim." Lalu ia melanjutkan dengan bacaan ayat kursi. Saat itu, tubuh Maya mendadak terangkat sedikit dari lantai, lalu terhempas dengan keras. Teriakan panjang terdengar dari mulutnya, disertai hawa panas yang menyebar ke seluruh ruangan. Ustadz Karim mengambil kendi air yang telah didoakan, lalu memercikannya ke wajah dan tubuh Maya. Seketika tubuh Maya mengejang, lalu dari mulutnya keluar suara raungan panjang yang menggema. "Tidak, Aak. Kau tidak bisa memisahkanku darinya, Aa." Lalu suara itu melemah, berubah menjadi bisikan. "Aku akan kembali, aku tidak akan pernah benar-benar pergi." Setelah itu, Maya pingsan. Beberapa menit kemudian, Maya terbangun dengan tubuh lemas. Keringatnya bercucuran, wajahnya pucat, tapi matanya kini terlihat lebih jernih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ringan, bebas, seakan belenggu di tubuhnya terlepas. Air matanya mengalir deras. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ustadz, tubuh saya terasa ringan." Suara itu hilang. Saya tidak mendengar apa-apa lagi. Ustadz Karim tersenyum tipis. "Alhamdulillah. Ingat, Maya, ini baru permulaan. Kau harus terus menjaga imanmu. Jangan pernah lalai dari sholat, zikir, dan Al-Quran. Jin itu mungkin mencoba kembali, tapi selama kau bersama Allah, dia tidak akan pernah bisa menguasaimu lagi." Maya mengangguk sambil meneteskan air mata. Ia tahu, jalan perjuangannya belum selesai. Namun malam itu, ia merasakan sebuah kemenangan besar. Pertarungan spiritual yang selama ini membelenggunya akhirnya mulai terurai. Sejak malam ruqyah itu, kehidupan Maya berubah drastis. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir,
Ia bisa tidur dengan tenang tanpa mimpi buruk, tanpa bisikan asing, tanpa bayangan hitam di sudut kamar. Tubuhnya terasa ringan, wajahnya tampak lebih segar, dan senyumnya kembali menghiasi hari-harinya. Ia semakin tekun mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 5 waktu tidak pernah ia tinggalkan. Setiap pagi dan sore ia membaca zikir surat yang diajarkan Ustadz Karim. Di rumahnya, ia membiasakan membaca surat Al-Baqarah sedikit demi sedikit, hingga suasana rumah menjadi lebih teduh dan nyaman. Ia juga memperbanyak sedekah dengan diam-diam, berharap Allah selalu memberinya perlindungan. Rizal tetap setia mendampinginya. Meskipun beberapa kali masih ada gangguan kecil, seperti suara langkah kaki di teras rumah, atau angin kencang tiba-tiba saat mereka berbicara, Rizal tidak goyah. Ia justru semakin yakin bahwa hubungannya dengan Maya adalah ujian yang harus dihadapi bersama. Aku tidak peduli dengan gangguan itu, Maya. Aku hanya peduli bagaimana kita bisa meraih ridha Allah bersama-sama, kata Rizal suatu malam dengan lembut. Maya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, Allah tidak pernah meninggalkannya. Semua penderitaan selama ini justru menjadi jalan untuk mendekatkannya pada Sang Pencipta. Namun, Maya tahu, jin ifrit itu tidak sepenuhnya hilang. Sesekali, saat ia sedang lelah dan zikirnya lalai, ia masih merasakan hembusan dingin di tengkuknya, atau mendengar suara lirih memanggil namanya di tengah malam. Suara itu berkata pelan, seolah dari kejauhan. Maya, kau mungkin merasa bebas, tapi aku tetap ada, aku menunggu. Setiap kali itu terjadi, Maya segera mengambil wudhu, lalu membaca ayat kursi sambil menahan air mata. Ia sadar, ini bukan akhir dari pertarungan. Selama ia hidup, akan selalu ada ujian iman, godaan syaitan, dan bisikan kegelapan. Namun kini, Maya tidak lagi ketakutan. Ia telah belajar bahwa perlindungan sejati hanyalah dari Allah. Tidak ada jin, tidak ada susuk, tidak ada pesugihan, dan tidak ada kekuatan gaib yang lebih besar dari kuasanya. Di setiap sujud panjangnya, Maya selalu berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali menjadi tawanan makhluk MU yang hina. Jadikan aku hamba MU yang selalu kau lindungi, sampai ajal menjemputku dalam keadaan beriman. Dan doa itu, setiap kali terucap, membuat hatinya tenang. Kini Maya menjalani hidup dengan langkah baru. Ia lebih tenang, lebih religius, lebih berhati-hati dalam menjaga ibadah. Rizal yang setia menjadi penyemangat dalam hidupnya. Namun di balik semua itu, Maya tahu, kisahnya adalah pelajaran besar. Bahwa perbuatan syirik seperti pesugihan, susuk, dan teluhannya akan menjerat manusia dalam perangkap jin. Bahwa jodoh dan rezeki hanya dari Allah, bukan dari makhluk gaib. Dan bahwa iman adalah benteng terkuat yang bisa menyelamatkan manusia dari gangguan dunia nyata maupun gaib. Maya bukan lagi wanita yang hidup dalam ketakutan. Ia kini menjadi wanita yang hidup dalam kesadaran penuh, bahwa dunia ini tidak hanya dihuni manusia, tetapi juga jin. Dan hanya dengan berpegang teguh pada Allah lah, manusia bisa selamat dari tipu daya mereka. Namun satu hal yang selalu membayanginya, setiap kali malam terlalu sunyi. Bisikan itu masih ada. Samar, jauh, tapi nyata. Seakan mengingatkan bahwa perjuangan iman tak pernah berakhir.